Kalau menggunakan istilah sahabat-sahabat yang biasa menggunakan bahasa yang verbal, Rois Suriah PCNU Boyolali menghimbau agar jangan mengundang habaib dalam salawatan. Ini tugasnya kiai-kiai ibu-ibu sedaya di tingkat ranting ayo dikendalikan sareng-sareng ditoto bareng kabeh. Yo oke selawatan cukup kancane dhewe wae. Kok nek awake dhewe selawatan diamplopi 300.000. Sing habaib dikai selawe juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Jika sebelumnya saya menayangkan informasi yang disampaikan oleh Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yakni Ki Haji Agus Taufikur Rahman, tentang Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang diundang atau mungkin lebih tepatnya itu dipanggil ya selama 3 kali sampai 3 kali membahas masalah nasab Alwi, yang intinya disampaikan bahwa memang nasab Alwi itu enggak ada nasabnya, habaib enggak ada nasabnya, dicari kemana juga enggak bakal ketemu. Yang kemudian dari sini ada tafsiran, ada perkiraan bahwa sebenarnya Gus Yahya sendiri itu sejalan dengan penelitian Kiai Imad. Ini juga dilihat dari penyampaian Gus Yahya pada era-era yang lalu lah sebelum beliau menjadi ketua umum. Dari apa yang kami tayangkan tentu menimbulkan reaksi yang beragam, dan memang kita harus menyikapi ini secara bijak dan lunak ya. Setiap kiai itu memang memiliki strategi komunikasi yang macam-macam, yang berbeda. Di NU itu ada kalanya yang memang sifatnya unik. Tetapi juga kita harus menghormati bahwa masyarakat kita atau warga NU secara khusus penerimaannya macam-macam. Ada yang memaklumi, ada juga yang itu dianggap pelin-pelan dan sebagainya. Nah, ya itulah ya realitas yang terjadi. Tapi kalau saya secara pribadi, sebagaimana yang sering kami sampaikan, kalau itu dasarnya atau basicnya itu adalah sebuah kajian, adalah hal-hal yang biasa, sesuatu yang wajar. Seringkali pula kami sampaikan bahwa jangankan hanya nasab atau sejarah dikaji ulang untuk menemukan titik yang paling mendekati kebenaran. Syukur kalau benar mutlak gitu kan. Hadis ya, hadis itu kan secara umum perkataan dan perbuatan Nabi itu saja dikaji. Sehingga kemudian hadis yang sudah berstatus apa menjadi apa. Dan lebih dari itu ya, semacam wahyu Allah yang berupa Al-Quran yang terjaga, yang qadim menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Qadim itu kan kalamullahnya, terjaga adalah kalamullahnya. Tetapi ketika menjadi tulisan, ini kan sudah ada campur tangan para ulama, campur tangan manusia. Maka Quran saja, ini dari hasil diskusi saya atau ngaji saya dengan sahabat-sahabat saya, alumni ataupun dosen di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dulu saya mengira bahwa qiraat sab'ah, qiraat 7 itu hanya sekedar pola baca yang berbeda dengan satu Quran yang kita biasa baca itu. Ternyata beda. Ternyata beda. Dan saya sudah pernah melihatnya 7 Quran yang berbeda itu. Artinya pola bacanya plus juga Qurannya. 7 Quran secara fisik ya saya pernah melihatnya dari seorang dosen di PTIQ, dan itu butuh waktu 1 tahun untuk mengumpulkannya dari seluruh dunia. Nah, dari 7 qiraat ini yang ternyata ujungnya itu berimplikasi kepada syariat, setelah dikaji ulang ternyata ada 10. Ada 10 Quran. Dengan demikian kan bisa diambil gambaran bahwa sebelumnya banyak Quran dalam tanda petik ya yang ditulis oleh para ulama, kemudian dikaji, diteliti, oh ini loh yang benar, ini loh yang benar. Artinya benar dalam pengertian para ahli qiraat. Sehingga setidaknya yang saya ketahui dari 10 Quran itu sudah disepakati kebenarannya, walaupun implikasinya berbeda-beda di dalam konteks fikih. Yang paling saya ingat itu umpamanya ada bismillah sebagai ayat pertama di Al-Fatihah, ada yang tidak. Kemudian ada
bacaan misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang dibaca Maliki Yaumiddin, ada aula mastumun nisa, ada aula mastumun nisa dan sebagainya. Sangat menarik sebenarnya ketika saya dulu, ya bukan dulu sih, baru-baru ini juga saya masih sering diskusi tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Artinya apa sahabat-sahabatku sekalian? Kalamullah yang suci, yang qadim, kalamullah, tetapi ketika menjadi tulisan sekali lagi ada campur tangan manusia. Begitu juga dengan nasab, dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Saya meyakini bahwa nasab keturunan Nabi terjaga. Tetapi di dalam penulisan orang-orang yang menyatakan diri sebagai turunan Nabi, lah ini kan yang perlu ditelaah, perlu ditelisik. Maka jikalau menurut hemat saya, melihat dari sisi kajiannya mestinya nggak perlu pakai wong ini sifatnya kajian kok. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kembali lagi ke Boyolali, di mana di dalam acara silaturahmi para kiai atau pengurus Majelis Wakil Cabang NU atau MWC NU sebanyak 22 kecamatan se-Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu, setelah menyampaikan yang kami putarkan pada edisi sebelumnya, berikutnya Syuriah PCNU Boyolali mengajak kepada para pengurus yang tentunya juga kepada warga Nahdien setempat untuk lebih memberdayakan dalam tanda petik kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU, bahkan seniman-seniman NU ketimbang, mohon maaf, dari kalangan non-NU, dari kalangan habaib kalau mau dikasarkan. Nah ini kalau menggunakan istilah sahabat-sahabat yang biasa menggunakan bahasa yang verbal, Rois Syuriah PCNU Boyolali menghimbau agar jangan mengundang habaib dalam selawatan. Bisa ke sana, tapi saya yang menggunakan kalimat yang barangkali lebih soft lah ya, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah agar kita memberdayakan sesama kita. Umpamanya selawatan, sekarang lagi musim ya majelis selawatan. Kalau dulu ada Ishari, sekarang ada Banjari dan segala macamnya. Itu menurut beliau yang selawatan itu yang mayoritas atau bahkan hanya orang NU. Saudara kita Muhammadiyah kan nggak ada kegiatan seperti itu, persis juga tidak. Maka itu ya berdayakanlah orang-orang kita, jangan pakai yang bukan kita. Kita simak penuturan beliau berikut ini. Niki kan warga NU tuh. Si sholawatan jeneng Muhammadiyah nggak ada. Om NU kabeh. Jadi industri tadi. Industri sholawatan. Industrinya sopo sing di perusahaan Habib ini. maklare wong NU. Kora iki teko. Wis iki tugase kiai-kiai ibu daya di tingkat ranting ayo dikendalikan sareng-sareng ditoto bareng kabeh. Yo oke selawatan cukup kancane dhewe wae. Kok nek awake dhewe selawatan diamplopi 300.000. Sing habare dikai 20 juta. Ini ora gaduh to iki. Nah, ayo ditoto organisasi. Guru ngaji niat itu lho. Itu ilmu di ujung zakat fitrah atau misah. Iki jane piye? Ki ilmu mulai noto lho iki ilmu. Anaknya diulang setahun bedeng iki. Mau dipunjuk zakat fitrah. Ya Allah. Iki wong NU iki. Sing kritik komentar wong NU sinten itu? Ayo bareng-bareng. Salah pilih kok salah. Mula sepakat jiwa raga saya untuk nonton Nahdlatul Ulum. Bagaimana sahabat-sahabatku sekalian? Saya yakin Anda sudah memahami lah ya. Dan seperti yang saya katakan di awal, penyampaian atau mungkin dalam tanda petik seruan, beliau ini merupakan juga sebuah gerakan. Dan ini tentu bagian implikasi dari adanya diskursus nasab tersebut. Dan dari diskursus nasab atau kajian nasab ini menumbuhkan kesadaran. Bahkan beliau katakan kalau ke kiainya sendiri 500.000 aja berat, sementara ke yang ONU bisa 25 juta.
Ini wallahu a'lam, saya tidak tahu persis, ini adalah sebuah penyampaian. Silahkan dikritisi kalau memang ada yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tetapi dalam hal ini saya garis bawahi, ini adalah satu penyampaian dari Syuriah PCNU. Walaupun bukan suara NU secara organisasi di Boyolali, tapi memang yang menyampaikan dalam hal ini beliau atas nama sebagai Syuriah PCNU Boyolali, Jawa Tengah. Mohon pandangan dari Anda yang objektif, konstruktif, dan berikan juga saran yang membangun pada konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.